Anda melihat itu, Prof? Ya, kalau dilihat dari konflik of interest ya, memang kalau misalnya saya beri contoh ya, kalau seseorang tuh bergerak dalam bidang pertambangan gitu kan, kemudian tiba-tiba menjadi komisaris ya atau direktur di sebuah BUMN yang terkait dengan pertambangan, nah itu memang akan terjadi konflik of interest ya. Tapi kalau kemudian seperti Noel ini agak beda ya, beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, tapi ngurusin pupuk nggak jadi masalah. Tapi kan yang disorotin sama teman-teman itu kan bukan cuma itu. Yang disoroti teman-teman itu, ya, Anda tahu, ya, dikala banyak orang itu kena PHK, ini karena dia orang bidang tenaga kerja. Ketika orang lagi nggak punya duit, kok tiba-tiba ada orang yang dapat duitnya nambah gitu kan. Itu yang dianggap is very unfair for us. Terus kemudian juga Anda tahu lah ya bagaimana kemudian banyak sekali persoalan-persoalan itu yang belum ditangani oleh pemerintah. Ya. Tapi kan tadi kata Bang Noel ya secara aturan tidak melanggar begitu, Pak Hasan Nasbi juga mengatakan demikian, ya, Prof. Jadi begini, jangan kita berpatok kepada apakah ini melanggar atau tidak, ada di hukum atau tidak ya. Saya tidak bicara mengenai itu, tapi saya bicara dari azas kepatutan, azas perasaan orang ya. Azas juga banyak orang yang lagi kesulitan cari pekerjaan. Anda bisa lihat kemarin ya, saya nggak tahu Bung Noel ini kemarin juga perhatiin nggak ya, ada satu toko ya, itu kalau nggak salah menjual barang elektronik ya, begitu dia menerima calon pegawai dan begitu pas waktu akan wawancara, ya Allah ya Rabbi, Sukabumi Cianjur ya. Nah itu yang luar biasa itu. Luar biasa. Anda pasti sebagai seorang wamen teriris lah. Sangat. Itu. Ya begitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan, soal kepatutan, soal etis begitu ya, Prof, ya, artinya. kalau soal pekerjaan ya, memang kita tahu lah namanya komisaris itu kan kerjanya cuma pertemuannya paling 1 bulan 1 kali. Ya, dari segi pekerjaan enggak. Tapi yang jadi persoalan itu yang tadi saya katakan itu ya. Apakah kemudian nanti tidak ada konflik of interest kalau memang bidangnya sama ya. Kemudian juga apakah ini patut atau tidak patut karena memang ada banyak orang yang tidak bekerja dan kemudian ada orang yang kemudian pekerjaannya banyak dan income-nya juga banyak. Nah itu Prof yang menarik. Kalau misalkan kita bicara etis, kepatutan, artinya kan batasnya itu sulit untuk kemudian kita ukur bersama. Artinya jangan-jangan setiap pihak punya takaran masing-masing begitu, Prof? Ya, jadi begini ya. Anda tahu ya bahwa persoalan komisaris ya, ini bukan baru tahun ini ribut. Ya. Nanti Bung Ferry lah ya. Di Kementerian Keuangan ketika Mbak Ani itu jadi Menteri Keuangan waktu itu ya. Di era siapa nih, Prof? Di era masih SBY kalau nggak salah ya. Baik. Dan itu kemudian Anda tahu di mana dia bikin aturan bahwa yang namanya dirjen-dirjen itu nggak boleh jadi komisaris. Rame. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama ini dia menikmati posisi-posisi itu ya. Karena memang, maaf kalau saya ingin katakan ya bahwa posisi komisaris itu kadang-kadang itu juga bukan terkait dengan persoalan jabatan ya, tapi lebih kepada persoalan income yang bertambah. Itu menjadi